Tuhan. Saya mau kesaksian, tapi ini kesaksian anak orang, bukan anak sendiri. Tapi saya berapa kali mendengar kesaksian tentang anaknya. Ini adalah anak Bapak Filipus Suroso, namanya Andika siapa. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu setiap kali ada pertemuan dengan beliau, dia mengatakan, dukung doa anak saya. Anak saya sedang mendaftar di angkatan. Akhirnya sampai berapa kali dia mendaftar dalam suatu angkatan, ada angkatan darat ya, itu berapa kali tempat itu gagal. Itu tidak bisa memenuhi, baik yang gagal dari tes fisik dan juga gagal dari tes tertulis itu, dia pernah mengalami gagal. Itu sampai berapa kali ya. Jadi tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, tapi kalau tidak salah berapa kali ya. Sampai akhirnya dia ditawarin sama saudaranya, bagaimana kalau kamu masuk dalam DISUP ya, Departemen Perhubungan. Tapi dia mengatakan, orang nyok kepengen narik angkatan. Akhirnya pada suatu hari itu ada dari Angkatan Laut yang menawarkan, bagaimana kalau di Angkatan Laut. Angkatan Laut ini memang peminatnya itu tidak banyak ya. Tidak seperti Angkatan Darat, itu peminatnya lumayan lebih banyak. Angkatan Laut ini peminatnya sedikit. Akhirnya dia putuskan ya, akhirnya gelap, dia masuk sana, terus dia masuk tes dan lain sebagainya. Akhirnya diterimalah dia di dalam Angkatan Laut ini. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu yang dia ceritakan adalah bagaimana di dalam rangka persiapan dia untuk mendaftar itu sudah ada proses dari dirinya sendiri. Salah satu yang dilakukan adalah setiap pagi dia lari pagi ya. Lari pagi dan mengukur dengan ukuran dia sendiri. Dan dia juga suka dengan renang ya. Berenang sekian meter, terus dia latihan itu belum masuk dalam masa pendidikan. Itu masih dalam masuk pendaftaran yang diterima sama orang itu. Akhirnya singkat cerita dia diterima, dia masuk di Angkatan Laut. Terus proses-proses, terus ada cerita di tengah jalan, dia mengatakan, anakku Bali je sikile melepuh-melepuh gitu. Istilahnya berpendidikan. Jadi yang namanya ini kaki katanya sampai bengkak. Akhirnya pulang, dan orang tua yang rasanya sedih dengan anaknya Bali orang istilahnya sehat malah pada melepuh gitu. Habis pendidikan Pak Sakti tolong pijiti. Akhirnya Pak Filipus dia ngundang tukang pijit. Itu yang pertama. Yang kedua, ini belum lama. Akhirnya dia sudah lulus dalam pendidikan itu. Terus si Dika ini dia terpilih dari sekian prajurit Angkatan Laut itu untuk menjadi pasukan khusus ya. Akhirnya dia dimasukkan dalam pendidikan itu lagi. Dan disaring-saring, ya akhirnya kesaring juga. Dan beberapa waktu yang lalu, belum lama, dia tunjukkan foto kepada saya. Anakku sih dari kering jadi kurus. Kenapa? Dia habis pendidikan khusus, pasukan khusus. Istilahnya kalau di Angkatan Darat dia Kopassus ya, Kopassus. Cuma ini dari Angkatan Lautnya ya, dari Angkatan Lautnya. Dia katanya sini badannya itu
kayak habis dipecutin ya, kayak habis dipecutin sini, pokoknya wis orang karuan lah. Jadi pada bekas itu dari apa namanya, mungkin semacam apa ya? Bisa selang. Ya bisa ya. Akhirnya dia mengatakan, ya wis kepenginane rengono ya men lah. Akhirnya apa Filipus dia katakan, ya saya hanya bisa berdoa supaya anakku itu kuat, ya, kuat teguh. Dan akhirnya terus dia dapat info lagi, katanya dia lulus, ya. Dia sukses, dia berhasil untuk menyelesaikan pendidikan dari menjadi pasukan khusus itu sendiri. Amin. Senang ya kalau sudah sampai titik itu, berhasil, sukses, sudah senang. Tetapi ternyata perlu ada proses dari bawah sampai menjadi siswa, bahkan terpilih menjadi pasukan khusus itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sebenarnya, saya mau katakan bahwa kita sebenarnya juga bagian dari seperti tentara itu sendiri. Kita sebagai orang percaya sebenarnya kita juga adalah tentara-tentara Kristus. Hanya kadang orang Kristen menyangka bahwa yang disebut menjadi orang Kristen itu adalah orang yang jadi wong Kristen enak, jadi wong Kristen selalu diberkati, langka masalah, jadi wong Kristen mengalir, bahagia, sukacita, orang ada kesedihan. Itu adalah sebagian orang yang menganggap orang Kristen seperti itu. Tetapi kalau mau jujur jauh ke dalam, orang Kristen itu seperti tentara. Orang Kristen itu bukanlah orang yang cemen, kalau saya katakan. Bukan orang yang dibentak sepisan langsung ngelokrok. Orang Kristen bukan seperti itu. Orang Kristen sesungguhnya orang yang kuat. Atau boleh saya katakan murid Kristus saja ya. Kalau orang Kristen mungkin ada yang A, ada yang B. Tapi kalau seorang murid Kristus itu, dia sudah pasti tahan banting. Ya. Jadi bersyukurlah, saya bersyukur di sini tidak pernah. Ya memang ada kadang kita disupport, semangat bahwa kita diberkati ya. Tetapi bersyukur kita makanannya lumayan ya, makanannya lumayan, dan saya bersyukur ya. Karena nanti kalau saudara dikasih bubur terus ya, nanti saudara keluar kesenggol sedikit, aduh. Nah, tapi bersyukurlah di sini kita boleh menikmati makanan ya keras sedikit, tapi itulah tugas sebagai seorang pemimpin harus menyampaikan hal itu, karena tanggung jawabnya nanti di hadapan Tuhan. Kok orang ngajari jemaatmu, kok orang ngajari muridmu sing antos-antos ngajari susu berkat, tapi tidak pernah mengajari hal yang lainnya. Tuhan tidak mau, karena Tuhan sendiri juga mengajari, bukan hanya melulu berkat, tetapi juga ada proses Tuhan izinkan kepada murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema yang berjudul Guna Hajaran Tuhan. Guna Hajaran Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama, saudara dan saudari. Saya membaca ayat yang 1, saudara-saudari membaca ayat yang kedua, terus bergantian sampai ayat yang ke-17.
Ibrani 12. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang menuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang mengalami dalam iman kita kepada kebenaran, dan dengan menyampaikan keinginan kepada Kristus yang juga kita disediakan dari Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang tidak dirinya, dan Dia berusaha orang yang mengakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu dari ganjarannya harus dididik setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak Allah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang penuh dengan baik, tetapi Dia menasihat kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu buat tangan yang membangun dan lutut yang boleh. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusaha berdamai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mengambil judul ya, adalah guna hajaran Tuhan, atau kegunaan daripada hajaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di atas di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang berapa itu tadi, di sini menceritakan bagaimana kehidupan sebagai orang percaya itu adalah, kalau saya catat di sini, adalah perlombaan. Sebuah perlombaan. Dan sebuah perlombaan itu, untuk mendapatkan kemenangan itu tentunya diperlukan yang namanya latihan. Latihan atau olahraga atau apapun. Dalam bidang olahraga apapun diperlukan yang namanya latihan supaya dia dapat mendapatkan kemenangan. Dan
tentunya di dalam perlombaan sebagai murid Tuhan, mata kita harus tertuju kepada Kristus, memandang kepada Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kehidupan kita ketika kita beriman kepada Tuhan adalah harus tertuju kepada Yesus Kristus. Atau konteks dalam kecil kita beribadah, kita pun harus tertuju kepada Kristus. Dalam kita berdoa setiap hari, doa pagi, doa malam, kita harus tertuju kepada Kristus. Atau ketika kita pergi bersekutu dengan orang percaya yang lain, kita harus tertuju kepada Kristus. Sebenarnya ibadah, doa pagi, doa malam, doa puasa, atau bersekutu ke tempat lain dan berbicara tentang rohani itu merupakan bagian yang disebut namanya olahraga secara rohani. Jadi penting sekali orang percaya mempunyai yang namanya disebut ibadah, persekutuan dengan orang percaya yang lain, doa secara pribadi, doa secara kelompok. Itu penting sekali. Mengapa? Karena itu adalah bagian daripada olahraga secara rohani, latihan supaya kita dapat mendapatkan kemenangan secara rohani. Tentunya harus tertuju kepada Kristus. Yang menjadi tujuan kita melakukan itu adalah Kristus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, salah satu timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu, apa penyebab mereka boleh mempunyai kenaikan yang signifikan? Ada sebagian pengamat bola, saya ikut mengamati ya, ikut jadi pengamat. Ada yang mengatakan kalau pelatih Sintayong itu dia mengutamakan fisikal. Jadi dia mengutamakan fisiknya itu harus fit, fisiknya itu harus kuat, fisiknya itu harus sehat. Jadi keahlian perlu, keahlian secara pribadi perlu, tetapi dikatakan di sana bahwa pengamat mengatakan Sintayong yang mengutamakan badannya sing sehat, sing kuat, ya. Akhirnya mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Fisik kuat, sehat, mampu bersaing dengan yang lain. Orang loyo, orang ogah-ogah di dalam berlatih. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu pemain sepak bola lari dari camp, ya, karena jenuh dengan latihan. Ya akhirnya apa? Akhirnya tidak mempunyai fisik yang kuat, ya, akhirnya menurun. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu sekali, tetapi perlu diingat di dalam kita mengikuti yang tadi saya sebutkan, ada ibadah, doa pagi, doa malam, persekutuan tempat lain, itu tujuan yang pikiran kita terjun, yang harus kita tuju adalah Kristus, menuju kepada Kristus. Pasti kita akan mempunyai kemenangan. Mbak Siti kalau dicak doa semangat. Tapi syaratnya aja suwe-suwe. Ya enggak apa-apa ya. Awalnya pelan dikit. Ya, nanti kita boleh meningkat yang doa kiye diomna liya-liya. Ya, kalau orang sudah jatuh cinta sama Tuhan, waktu 5 menit itu seperti 1 detik ya. Waktu 5 menit itu seperti 1 detik. Ya. Jadi kadang ibadah di sini ya, ibadah kita dari jam 8 sampai jam 10. Saya merasa itu masih kurang. Kalau saya, apalagi kalau srek gitu ya. Jadi cepat teman rampung gitu. Jadi diperlukan namanya tujuan. Tujuan saya mau ibadah apa? Yesus Kristus, atau mau nyanyi yang ramai, atau mau mendengarkan musik yang hingar-bingar, atau mau ada di ruangan yang ber-AC. Jadi itu akan menunjukkan kualitas kita. Jadi kita juga harus diuji ya.
Kita harus diuji anteng, tenang, tertuju kepada Kristus atau tidak. Penting sekali kita bertanya kepada diri sendiri ya. Di dalam perlombaan kita harus tertuju kepada Kristus ya, dan menjadi orang percaya pada Tuhan adalah awal. Sesungguhnya memulai suatu perlombaan menjadi kesempurnaan. Jadi ketika seorang mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu baru awal untuk masuk dalam perlombaan. Kalau dalam ayat berapa tadi dikatakan Tuhan mendidik kita dalam waktu yang sebentar. Gak lama ya Tuhan mengatakan. Tuhan mendidik seseorang itu gak lama. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita percaya kepada Yesus sejak kecil, nikmatilah. Kalau Tuhan percayakan kita percaya kepada Yesus Kristus di waktu kita remaja, gunakanlah sebaik mungkin. Kalau kita dipercayakan untuk percaya Yesus Kristus justru di waktu yang senja, manfaatkan itu sebaik mungkin. Kata orang kalau jatuh cinta itu menggebu-gebu, ya, menggebu-gebu. Ya. Semangat, ya, semangat 45. Kalau Pak Beni waktu PA mengatakan satu cinta yang pertama kali itu sangat diperlukan oleh Tuhan. Semangatnya, sukacitanya, menghadapi rintangan, nggak pantang hujan, nggak pantang apapun, dia tetap lari berangkat. Jalan kaki pun berangkat. Itu karena ada semangat, dan Kristus yang harus menjadi penyemangat kita untuk menjadi muridnya. Yang harus menjadi tujuan perlombaan kita adalah memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua pernah menghadapi ajaran Tuhan? Pernah? Amin. Kalau kita pernah, saya bersyukur ya. Tapi kalau kita tidak pernah, aduh bahaya ya. Bahaya. Atau kalau boleh saya katakan, saya tanda tanya kalau orang belum pernah mengalami ajaran Tuhan. Apa sih yang disebut dengan ajaran Tuhan itu? Ajaran Tuhan, apa Tuhan mencambuk? Ya. Apakah Tuhan memukul? Apakah Tuhan seperti kalau tentara mungkin dengan terjun, tentara mungkin dengan tendangan? Apakah seperti itu? Tentunya dalam konteks kita dihajar oleh Tuhan adalah supaya kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Ajaran Tuhan itu bisa melalui siapa saja. Yang terdekat bisa melalui anak, bisa melalui istri, bisa melalui suami. Ajaran Tuhan bisa melalui itu. Saya selalu dihajar Tuhan melalui istri. Kesabaran. Saya terima kasih Tuhan atas istriku yang cerewet. Jadi kadang dulu saya nggak menyadari, dulu saya nyong. Tapi sekarang, Tuhan, Engkau mengasihi, firman Tuhan mengatakan gimana? Tuhan, kamu harus mengasihi seperti mengasihi jemaat. Kalau ingat itu sudah, ya Tuhan, khususnya si dawa. Jadi ternyata Tuhan bisa memakai itu untuk mendidik kita, ya. Tapi kalau sudah sampai tingkat itu, tapi kalau belum mungkin ya nggak bisa. Istilah kita harus menanggalkan ego. Siapa yang memberitahu itu? Orang lain? Roh Kudus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang menyentil kita. Aja kayak gue. Roh Kudus
belum tentu hakmu itu harus dituruti. Ingat, yang harus dipenuhi adalah Kristus. Kristus dimuliakan. Hakmu itu sudah menjadi milik Tuhan, bukan hak kamu lagi. Kamu harus melakukan kehendak Kristus. Kalau konteks istri ya kita harus mengasihi istri, walaupun kadang harus memikul salib. Mengasihi suami harus menyadari, tapi ya tentunya kita tidak bisa memaksa seseorang. Kamu itu harus tunduk kepada suamimu. Tapi kalau seseorang belum dijamah oleh Roh Kudus, tidak bisa. Dikhotbahi 100 kali pun tidak bisa. Jadi itu bukan tuntutan suami untuk dihormati, tetapi bagaimana seseorang dia akan bertemu dengan Roh Kudus, dia akan mengalami. Siapa yang menikmati? Dia sendiri, dan mungkin juga suaminya tidak menyadari bahwa dia sedang belajar untuk tunduk kepada suami atau anak-anak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, peran Roh Kudus untuk kita responsif dengan ajaran Tuhan itu penting sekali. Tanpa Roh Kudus kita akan menganggap Allah namanya keluarga ya kayak gie. Dan saudara, Tuhan kadang izinkan supaya kita itu menyadari, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Gak hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dulu saya suka hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi sekarang saya gak hitung-hitungan. Kadang istri bertanya, "Mak, ya anak ye, terap ye, ada kasih. Kalau tidak, ya sudah." Jadi seperti Tuhan mengatakan, firman Tuhan yang ada dalam diri saya itu salah satunya jangan khawatir. Nah, sudah, lepas. Berilah kepada orang yang meminta, beri, lepas. Akhirnya ada damai. Jadi nggak ada pikiran, aduh, ngesuk ke priwe. Karena yang ada dalam diri seseorang adalah firman Tuhan, Kristus sendiri, Roh Allah itu sendiri. Itu yang membuat seorang menjadi kuat, terus menjadi seperti Kristus. Itu tentunya perlu latihan, saudara. Kita perlu latihan, kalau sebagai olahragawan ya kita perlu olahraga. Kalau sebagai anak ya kita perlu dididik, perlu dihajar, perlu didampingi. Ya, perlu didampingi. Saya ingat ketika Samuel ke Kalimantan. Dalam pikiran saya, Samuel anak yang dicintai sama mama dan papanya, dia berani ya melepaskan dengan umur begitu jauh. Mungkin kalau ke Bandung sih nggak masalah, dekat, bisa ditengok, bisa dijimot. Nah kalau di Kalimantan ada apa-apa loh, jimot susah, jauh. Apakah kesaksian dari kedua orang tua Samuel? Dia hanya mendukung di dalam doa. Ada komunikasi tentunya antara orang tua Samuel dan orang tuanya. Dan mereka, kita pernah mendengar kesaksian itu. Ada komunikasi. Ada cerita bagaimana saya mengalami ini, saya telah mengalami ini. Akhirnya orang tuanya hanya bisa mendoakan, hanya bisa support melalui cara. Apakah itu berarti orang tuanya benci atau orang tuanya loh anaknya udah buang atau temen orang beti kurang anak wong Dayak wong sing ganas-ganas ya, tetapi hasilnya apa? Ya tentunya mereka yang menikmati. Jadi siki bocahku sing wis mandiri ternyata tidak seperti yang saya bayangkan.
Ya, tentunya yang dapat menikmati lebih ya Pak Teguh dan Bu Teguh ya. Wong nyong sing mutu Pak Pakai dapat menikmati dari jauh. Oh ini kok anak menjadi lebih dari yang dulu, berbeda dari yang dulu. Artinya apa? Orang tua kadang izinkan anak harus pergi yang mana, tetapi ya bukan berarti lepas, pasti akan ada tetap diindangi istilahnya, dijaga, dinasehati, ya, diberitahu, dan itu penting sekali. Jadi seorang yang dikasih Tuhan, tentunya didikan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya supaya kita boleh menjadi seperti Kristus. Lalu apa tujuan Tuhan mendidik kita? Apa tujuan membuat saudara itu menjadi seperti Kristus? Apakah hanya saudara supaya rajin ke gereja? Saudara rajin ikut PA, saudara rajin memberi persembahan? Tidak. Bukan tujuan itu Tuhan. Tapi tujuan Tuhan sangat besar mendidik saudara itu menjadi seperti Kristus adalah ada 4 tujuan ya. Tujuan yang pertama, ayat ayat 12 yang pertama. Sebab itu kuatkanlah, teguhkanlah yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini tujuan yang pertama. Jadi ketika saudara dibentuk menjadi seperti Kristus, itu tidak untuk tinggal dalam gereja saja. Orang yang memperkaya gereja, orang yang memperbesar gereja, tetapi tujuan saudara dibentuk menjadi seperti Kristus, atau seperti ilustrasi seperti anaknya Pak Filipus itu, tujuannya adalah salah satunya ini ayat 12. Sebab itu kukatakan, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Saudara akan dipanggil Tuhan untuk pergi menguatkan siapa? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu tujuannya. Tuhan mendidik saudara, Tuhan mendidik kita semua supaya kita dapat menguatkan yang lainnya. Yang di luar sana banyak orang yang masih lemah. Di luar sana banyak orang Kristen yang orang Kristennya tujuannya adalah tujuan duniawi. Kita perlu menguatkan mereka, kita perlu menegakkan. Kita perlu menuntun mereka kepada jalan yang benar. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, saudara tidak pernah dididik oleh Tuhan, saudara tidak pernah mengalami Roh Kudus, ya saudara tidak akan bertumbuh, saudara tidak akan menghasilkan buah, saudara mungkin tidak akan berguna. Karena itu penting sekali didikan daripada Tuhan. Salah satu tujuannya adalah ini. Jadi bukan hanya di tempat ini saja saudara dididik, tapi kerinduan Tuhan saudara pergi menguatkan yang lemah. Yang hampir di sini, yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Pincang sini mungkin bukan pincang secara jasmani ya. Mungkin tentang pengetahuan Alkitab perlu juga, jika dia bengkok perlu diluruskan. Atau mungkin juga tentang kenegaraan, persatuan, kerukunan. Kita perlu menjadi berkat, intinya menjadi berkat bagi mereka, menolong mereka yang lemah. Ini tujuan saudara, ini tujuan ajaran Tuhan bagi kita semua. Yang kedua adalah berusahalah hidup damai dengan semua orang.
dan kejarlah kekudusan. Nih. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sini hajaran Tuhan meminta kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu sangat penting bagi orang percaya. Saya sudah katakan kekudusan itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Kekudusan bisa juga kita adalah orang berdosa, tetapi kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan katakan kamu sudah dikuduskan. Tetapi kalau kita mengatakan aku kudus, tetapi kita tidak pernah mengakui dosa kita, lombok, bohong, saudara tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan pun tidak ada dalam diri saudara. Jika saudara mengatakan saudara berdosa, tapi saudara mengatakan aku tidak berdosa, nol. Jadi penting sekali untuk menyadari yang namanya dosa itu. Dan Roh Kudus itu penting, perlu ada dalam diri kita untuk menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa. Dari situlah kuasa Tuhan akan muncul. Kalau seseorang sudah menyadari bahwa dirinya ada dosa. Kalau seorang belum menyadari bahwa dirinya ada dosa, perlu dipertanyakan. Mungkin akan jalannya belak-belok. Tapi kalau dia sudah menyadari bahwa dirinya orang berdosa, wah aku salah, akhirnya dia akan kembali kepada jalan yang benar. Dikatakan sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang, dengan siapapun. Dengan orang yang menyebalkan kita pun, kita harus berdamai. Apakah hanya sepintas itu? Tidak. Kadang kita dipertemukan dengan dia terus, kadang pikiran kita terus dicuri oleh iblis, bermain-main. Wah, dia gak pernah salaman sama kamu. Wah, dia gak pernah salaman dahulu sama kamu. Dia orang yang selalu menjauh. Jauhilah dia, gak usah dekat dengan dia. Pikiran itu akan selalu dimainkan oleh iblis. Tetapi ingat, kekudusan itu harus menempel dalam diri kita. Kalau ada orang yang sentimen dengan kita, Tuhan minta, Tuhan kuduskanlah. Tuhan, aku beri senyum yang kudus kepadanya. Tuhan, aku beri menyapa yang kudus kepadanya. Bukan karena embel-embel lain dan sebagainya. Itu selalu ada di sekitar kita. Kekudusan itu harus kita dapatkan dan kita minta kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini tugas kita juga untuk orang lain. Kalau kita sudah dihajar oleh Tuhan, kita akan bisa melakukan hal ini, yaitu janganlah supaya jangan ada orang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada saudara kita di sekeliling kita yang mempunyai akar pahit, ayo kita bantu dia semampu kita. Kalau kita tidak bisa, ya sudah, itu bukan urusan saya, Tuhan. Dia mempunyai akar pahit, dia mempunyai sakit hati. Itu sungguh bahaya. Ayo kita tolong dia, kita support dia, kita doakan dia, kita ingatkan dia. Itulah guna orang yang dihajar oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah terima hajaran dari Tuhan, kita tidak akan bisa melihat orang yang kena akar pahit. Bahkan mungkin kita akan justru ikut mengompor-ngompor, oh iya. Tapi kalau orang yang sudah pernah hajaran, nah, firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Kita harus berani berdiri di atas firman Tuhan.
bagi mereka yang mempunyai akar pahit. Jadi kuncinya firman Tuhan saja, saudara-saudari. Jangan mungkin kita mencari kata-kata yang indah, kata-kata yang seperti tepat dan lain sebagainya. Kuncinya kita menghadapi orang-orang yang akar pahit adalah firman Tuhan. Kita pakai firman Tuhan. Kalau sudah gak mau ya sudah, kita angkat tangan. Tuhan, dia gak mau menerima firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan beri dia supaya dia tidak mempunyai akar pahit. Karena seorang yang mempunyai akar pahit tidak akan bisa melihat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa tujuan kita diajar oleh Tuhan? Tujuan adalah janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Apa artinya ini? Seperti Esau. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dia lupa ada janji yang panjang yang akan diberikan kepadanya, tapi dia justru memilih hanya sepiring nasi. Dunia, dia terpukau dengan dunia, dia lupa akan janji yang diberikan kepada pundaknya. Akhirnya janji itu diberikan kepada Yakub. Berkat itu yang diberikan kepadanya itu, berkat keturunan yang bukan berkat jasmani berupa harta bendanya. Tetapi Esau memilih hal itu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita jaga hidup kita. Jangan sampai kita terpukau dengan hal-hal dunia, kita lupa bahwa ada janji kekal yang sedang Tuhan taruh dalam diri kita. Untuk diri kita sendiri pasti, tapi ingat, Tuhan didik kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi saudara dididik itu untuk orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anaknya Pak Filipus berhasil menjadi pasukan khusus, siapa yang senang? Pak Filipus? Mungkin. Dika? Mungkin. Untuk siapa Dika sekarang hidup? Untuk dirinya sendiri? Saya kira tidak. Tapi dia sudah hidup untuk siapa? Negaranya. Kemana dia akan diutus? Sebagai prajurit dia harus siap untuk diutus oleh negaranya. Bisa kemana? Bisa ke Papua? Bisa ke tempat-tempat yang lain, atau justru bisa tetap di Jakarta atau di Surabaya atau mungkin di Cilacap. Waduh, senengnya di Cilacap edak. Tapi dia juga harus siap untuk diutus ke Papua. Tapi jika dia juga harus siap ketika dia diutus ke negara lain untuk menjadi perdamaian. Jadi seorang yang ketika dia sudah dididik, dia tidak menjadi untuk dirinya sendiri. Dia sudah menjadi milik negara dan dia harus melakukan apa yang menjadi bagian dari negara. Hidupnya bukan untuk dia sendiri. Kita sebagai orang percaya, apakah untuk diri kita sendiri? Tidak. Saudara dipanggil dan dipilih dan dididik oleh Tuhan, diganjar oleh Tuhan adalah untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita menikmati ganjaran Tuhan itu, karena pekerjaan besar sudah menanti di depan kita. Firman Tuhan mengatakan, ladang sudah menguning tetapi penuai sedikit. Mari kita pergi ke sana. Siapkan kita untuk menjadi penuai jiwa-jiwa, atau menjadi orang yang menasihati, atau menjadi orang yang mendoakan. Mari kita jangan untuk diri kita sendiri, tapi setelah kita menerima ajaran, kita pergi untuk orang lain. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pada saat siang hari ini. Tuhanlah yang mendidik kami. Ternyata Tuhan, ajaran Tuhan itu bukan semata supaya kami menjadi dewasa, menjadi seperti Kristus, tetapi ada tujuan. Engkau mendidik kami untuk orang lain yang perlu diselamatkan, yang perlu mereka juga dikuatkan, yang perlu mereka juga diluruskan. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kadang kami merasa mengeluh ketika kami dididik oleh Engkau. Ketika kami ada masalah, kami mengeluh. Serasa kami mengatakan, cawan ini harus berlalu daripadamu. Tetapi ketika Engkau berdoa, tetapi kehendak-Mu jadilah. Dan Roh Kudus kuatkan Engkau untuk mampu ada di kayu salib. Dan kami mau percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kami ketika kami jatuh tergeletak sekalipun. Kami mau tetap setia, kami mau tetap menunggu, kami mau tetap percaya akan firman-Mu. Tuhan punya rencana besar bagi kami. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa bagi kami. Ajarkan kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarkan Engkau sendiri yang berfirman kepada mereka. Firman-Mu itu tumbuh, berakar, dan akan menghasilkan buah. Dipuji,